Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Detikers dimanapun berada, kita masih bertemu dalam Detik Kultum. Bergaya milenial boleh, tapi tetap soleh. Kalau 100 tahun, 1 abad namanya. Kalau 1000 tahun, milenium namanya. Anak muda yang terlahir pada awal-awal abad ini disebut dengan generasi milenial. Bahasa lain dari anak muda. Mengapa anak muda begitu seringkali diperhatikan? Bahkan dalam Al-Quran ada satu ayat bercerita tentang anak muda dalam surat Al-Kahfi. Fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah, lalu hidayah terus ditambahkan kepada diri mereka. Ashabul Kahfi, dengan kekuatan imannya, melawan penguasa yang zalim, mereka mengasingkan diri, ditunjukkan Allah keutamaan kepada mereka. Falabithu fi kahfihim 300 wazdadu tis'a. Mereka ditidurkan Allah selama 309 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya Allah dengan kuasa kun fayakunnya, mereka pun bangkit untuk menunjukkan bahwa ada anak muda. Bagaimana dengan anak muda nanti pada masa menghadap Allah Subhanahu wa taala? La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah. Dia bukan seorang tamu mulia yang dipersilakan duduk di kursi yang terhampar di permadani. Tidak. Tapi dia akan ditanya. Di antara pertanyaan nanti adalah an syababihi fima afnah. Masa mudamu kemana saja kau habiskan. Hebatnya Islam, dia tidak membatasi kita. Kamu kalau sudah hijrah, kalau sudah tobat, kalau sudah ngaji, mesti naik onta. Mesti pakai jubah. Mesti tidak. Silakan punya sepeda motor apapun merek dan modelnya, harganya, tapi tetap dibawa untuk mampir singgah ke masjid saat azan berkumandang. Silakan pakai mobil semahal apapun, tapi jangan lupa kalau kendaraan yang mewah, megah, yang disukai banyak orang itu menghantarkan engkau ke rumah Allah, lebih tepat, lebih cepat, sesungguhnya itu adalah rahmat, itu adalah nikmat. Tapi kalau dia melalaikanmu dari jalan Allah, membelinya dengan cara yang haram, maka sesungguhnya itu adalah azab, siksa. Tapi nampaknya dia sedang berbaju kenikmatan. Banyak orang mengatakan bahwa azab itu adalah sakit, azab itu adalah rugi, azab itu adalah mati, azab itu adalah miskin. Bukan. Azab yang paling mengerikan adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan mereka kenikmatan masa muda, digemari orang, kecantikan, ganteng, luar biasa. Tapi ternyata dia tidak membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan menjadi generasi milenial, tapi tetap punya visi misi ke depan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan sahabat-sahabat Nabi itu orangnya tua-tua, jenggotnya putih, menunggu malaikat maut datang, menunggu kematian. Kita tahu ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Dia adalah seorang translator, penterjemah surat-surat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di situ tidak hanya ada orang Arab, ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Surat-surat Nabi diterjemahkan oleh seorang anak muda. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, umurnya 20 tahun. Berarti ketika dia menjadi penterjemah itu umurnya 15, 16, 17. Anak-anak masih usia sekolah menengah atas, zaman Nabi sudah diangkat menjadi penterjemah. Kita tahu bagaimana ketika Nabi SAW meninggal ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Nabi akan mengirim satu pasukan yang akan membebaskan dari penyembahan berhala kepada menyembah Allah. Panglima perang bernama Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ketika itu umurnya 18 tahun. Anak muda. Dan kita tahu bagaimana pembebasan Konstantinopel. Begitu Konstantinopel itu nanti akan dibebaskan 700 tahun, 7 abad sebelum itu Nabi sudah berikan gambaran. La taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, pemimpinnya adalah pemimpin perang, panglima terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan pasukannya juga adalah pasukan terbaik. Berapakah umur Muhammad Al-Fatih sang pembebas saat merebut Konstantinopel? Terlepas dari beberapa pendapat para ahli sejarah, berkisar antara 19, 20, 21 tahun. Maka anak muda hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, merenung kalau Konstantinopel dibebaskan seorang anak muda, kalau ada seorang anak muda Usamah bin Zaid, maka apa yang sudah kita taklukkan?
Kalau hanya sekedar menaklukkan hati wanita, maka tidak perlu anak muda. Anak muda silakan dengan pakaiannya, tapi tetap menutup aurat. Anak muda silakan dengan olahraga yang digemarinya, tapi jangan lupa azan berkumandang tetap ke masjid. Anak muda silakan dengan bahasa apapun yang dia pelajari, tapi ingat, pakai itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Bilisani qaumihi, dengan bahasa anak muda. Anak muda yang tidak terlalu suka bergaul dengan banyak orang, dia lebih suka menyendiri dengan laptopnya, dengan komputernya, buat video, buat gambar, buat animasi, buat vlog. Maka ini semua akan menjadi sarana dakwah. Kalau yang berbicara Abdul Somad, mungkin yang mendengar hanya beberapa orang saja. Tapi kalau ada anak muda yang sehat, gagah perkasa, ganteng, maka ketika dia berkata-kata, kata-katanya memukau, kata-katanya membuat orang tertarik. Itulah diantara kisah nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, menunjukkan bagaimana anak muda. Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana anak muda punya kekuasaan. Islam tidak datang untuk membuat orang menjadi tua. Islam datang untuk membuat orang muda, tapi dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan menjadi generasi milenial, tapi tetap menjaga kesolehan. Yang perempuan, jilbab menutup aurat, tidak memamerkan yang tidak mesti diperlihatkan. Tunjukkanlah prestasi, bukan sensasi. Berikanlah sesuatu yang kira-kira bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di antara yang akan kita pertanggungjawabkan, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Detikers dimanapun berada, silakan menjadi anak muda generasi milenial, tapi tetap menjaga kesolehan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.